Kamu feminis tuh apa sih sebelum itu? Menurut aku ya melihat manusia ya lebih memanusiakan manusia gitu. Terutama ke gender, bukan gender ya, kelamin wanita ya. Soalnya kalau gender kemarin aku baca banyak sih, Gender 40. tuh Gender ya, bukan dua ya. gender tuh banyak sih orientasi seksual. Tapi aku yang ngomong gender bukan dua. Emang ada studinya Iya. gitu. Welcome to Talk About Podcast by Chun Heng. Oke guys, kembali lagi di Talk About bersama saya Jetrin Arfan. Saya sebagai host magang di sini, saya kembali lagi. Kadang saya, kadang bukan saya. Dan depan saya nih ada Regina. Mungkin bisa dikenalin dulu dirinya. Kesana. Kesana. Nama aku Regina. Terus aku dari Kota Binjai, of course. Terus aku lagi sekolah di Unpri, kuliah di Unpri di jurusan psikologi. Ya. Udah sih itu aja. Ya bisa kita lihat Mbak yang cantik ini berasal dari Universitas Primagama. Prima yang berada di Medan ya. Oke, mungkin kalau misalnya nge-bridging ini sih saya juga bingung sih ya. Tapi aku mau nanya dulu sih, Mbak ini mendefinisikan diri Mbak tuh sebagai perempuan yang bagaimana? Karena aku ngelihat sih makin kemari perempuan tuh semakin bisa bersaudara ya. Kalau aku lihat ya, nggak seperti perempuan zaman dulu, dan stigmatisasi perempuan juga nggak se-strict dulu gitu, serigid dulu kayak ya perempuan tuh harusnya di kasur, dapur, sumur gitu kan. Dan Mbak ini bagaimana mendefinisikan diri Mbak? Aku cuma definisiin diri aku ya sebagai as a girl aja, as a woman, perempuan aja. Emang perempuan tuh harus ada tagline apa ya belakangnya gitu? Nggak ya? Berarti perempuan tuh memang ya. Ya udah, perempuan sama kan kayak laki-laki. Siapapun juga, ya udah dia laki-laki, dia perempuan gitu. Apapun yang dia lakuin, nggak ada tagline belakangnya, itu nggak ada perlu diikutin embel-embel apapun menurut aku. Mau dia pintar, kan nggak mungkin saya perempuan pintar, kan nggak mungkin saya perempuan cantik. Ya tapi memang pede banget. ya kalau memang pintar dan cantik sih bagus ya. Cuman kadang memang ada di berita aja lah kita lihat di jurnalis tuh, kata-kata perempuan pintar dan cantik tuh lebih di-highlight daripada laki-laki ganteng atau tampan gitu. Dan kayak seakan-akan lebih menjual gitu. Itu menurut Mbak sebagai suatu ini enggak sih? Mendiskreditkan perempuan enggak sih? Lebih kayak gini ya. Emang dari menurut aku ya, ini aku pribadi. Emang media tuh selalu menjual, bukan menjual ya, apa ya dibilangnya? Kayak emang perempuan tuh emang untuk seperti itulah, untuk dijual dari dalam media. Menjualnya tuh kayak dalam film-film aja juga kayak gitu kan. Perempuan tuh biasanya di Marvel, kita bisa lihat kayak superhero Marvel itu kalau cewek pasti di badannya itu emang udah di kayak ini loh yang harus ditonton kan, perempuan badannya kayak gini gitu. Kayak emang perempuan ideal gitu. Yang kayak menjual badannya, mukanya, tampangnya gitu. Yang gak masalah juga sebenarnya. Cuman emang kayak jadi di highlight aja. Iya sih. Makin kemari bukan makin kemari ya. Memang standar perempuan juga aku nggak tahu siapa yang buat. Tapi benar nggak sih kalau cewek tuh ngerasa kalau dirinya tuh bagus, kurus, putih, cantik? Iya, banyak yang kayak gitu, serius. Menurut kamu? Aku pengen banget berisi, tapi kenyataannya ya memang ada juga. Nggak bisa nambah gitu. Memang ada perbedaan sih yang kulihat, di mana cowok-cowok tuh nggak tahu ya. Kalau di tongkronganku sendiri, kalau cowok tuh mikirnya kalau standar definisi cantik cewek sama cowok tuh kadang ada perbedaan gitu. Kayak kayaknya dari 1 dari 10 cewek, 1 dari 10 cowok gitu misalnya gue tanyain, sedikit lah yang bilang kalau cewek cantik tuh harus putih, kurus banget gitu. Kayaknya enggak sih. Kebanyakan malah temanku bilang yang curvy, something like that. Bahkan aku mantanku juga yang kulitnya gelap gitu. Ya beda-beda memang. Tapi kan media yang kayak kamu bilang juga, memang media tuh menampilkan apa yang standar perempuan buat kayaknya. Ya maksudnya standar yang mereka buat lah. Apa yang produk masyarakat itu mau. Masyarakat kan mereka emang itu kan pasar mereka masyarakat. Kalau enggak ya tutup lah mereka. Ya kan? Jadi mereka mengikuti apa yang diminta konsumennya gitu. Menurut kamu tuh tetap merugikan nggak sebagai perempuan? Perempuan lagi juga meskipun jumlahnya banyak ya tetap dianggap minoritas, apalagi dengan stigmatisasi segala macam, dengan penjualan mereka sebagai objek gitu. Sebenarnya merugikan ya kalau menurut aku. Tapi di beberapa orang mungkin nggak seterbuka itu mengenai isu perempuan.
mereka merasa diuntungkan. Misalnya gini, ada nih perempuan-perempuan yang memang memenuhi standar kecantikan itu, pasti mereka diuntungkan kan? Pasti mereka diuntungkan. Tapi gimana dengan orang-orang yang nggak memenuhi itu? Iya. Iya, menarik. Tapi meskipun dia diuntungkan, nanti ada sisi kerugiannya juga. Misalnya pernah nggak jumpa gini, ada nih cewek cantik, dia pintar, tapi orang nggak nge-highlight kepintaran dia. Gara-gara dia cantik gitu. Oh iya. Kayak aku nggak nyangka deh kau bisa kau sepintar ini. Aku kira kau cuma cantik doang. Kayak rasanya itu bukan disebut pujian ya, nggak bisa di take as a compliment. Tapi gimana ya? Memang hal yang lebih menjual tuh kata-kata seperti ganteng dan cantik sih daripada pintar. Kayak hello effect. Iya, atau enggak ini aja lah kayak ayolah. Kebanyakan juga milih laki-laki pinter bagian pinter atau laki-laki ganteng gitu. Pasti kebanyakan milih laki-laki ganteng sih. Selama aku SMA aja kayak kebanyakan yang punya mantan tuh yang laki-laki ganteng daripada laki-laki pinter sih. Berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Ya kalau perempuan apalagi perempuan gitu. Ibaratnya kalau laki-laki tuh kalau penggantinya kalau lu nggak ganteng, kalau lu nggak pinter, ya lu kaya gitu. Ada pilihan-pilihan lain. Kalau perempuan tuh memang sangat diutamakan kecantikan ya, kebanyakan sih. Kalau udah kaya kan agak susah laki-laki ini kan. Iya, kayak kadang itu juga sih. Misalnya perempuan ini harus cantik tapi nggak boleh lebih kaya dari dia. Kalau pinter nggak boleh lebih pinter dari dia gitu. Nggak semua cowok kayak gitu. Tapi menurut kamu tuh itu jadi penghalang juga nggak kamu deket sama cowok? Enggak sih, ya udah bagus kan. Maksudnya dia insecure sama aku misalnya gitu. Pernah nggak ketemu sama cowok yang kayak gitu? Sering. Kamu pernah nggak ngobrol sama cowok nih sebenarnya cowok nggak paham siapa yang ngomongin tuh gitu, pernah nggak? Malah kadang aku ngerasa kayak apa aku seaneh itu ya, apa aku seprik itu ya jadi orang gitu. Tapi ya udah gitu. Dia ngomong langsung nggak gitu? Kayaknya aku insecure ya sama kamu. Enggak sih, cuman kadang ada yang macam-macam, ada yang nanti bilang ke kawannya gitu kan, dan kawannya ini dengan pintarnya nyampein ke aku gitu kan, kau jangan pintar-pintar kali, kau jangan ini kali, jangan berisik kali, kayaknya aku nggak seheboh itu gitu. Udah berapa banyak PDKT jumpa cowok yang kayak gitu? Banyak? Aku nggak pernah ngitung sih. Nggak pernah, saking banyaknya tuh. Enggak sih. Saking banyaknya itu ya. Masa semuanya kita hitung PDKT nggak sih? Misalnya dia cuma mau temenan kan. Terus habis itu kita masukin, oh ini kayaknya dia gebetan aku. Malu banget ngaku-ngakuin kayak gitu. Iya, tapi sih memang ya. Aku gimana ya kalau misalnya ngobrol memang sama kalau nggak nyambung ya, nggak tahu juga sih, agak sulit memang sih. Aneh kali pun. Kayak aku seumur hidup aku yang paling aku cari itu orang yang bisa ngobrol sama aku sih. Selama ini belum ketemu? Ada, cuman kayak yang ya pasti ada kurang lebihnya kan masing-masing. Sekarang udah ketemu? Enggak juga. Enggak juga. Mungkin ya, depan bisa sama lah ya. Kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku yang kawan-kawanku cuma dikit, circle aku tuh kecil kali gitu. Ini yang nyambung. Ya kalau bagian ini sih memang sih sebagai ya cewek ya. Apalagi cewek pinter ya. Apalagi kalau misalnya kamu kaya ya. Ya mungkin orang-orang juga kayak aduh, gimana ya? Pasti bakal susah sih, pressure bagi cowok untuk deketin cewek-cewek seperti itu. Sebenarnya bingung gak sih kenapa bisa sampai se-pressure itu? Gini misalnya ada cewek nih, dia kaya, dia pintar, terus cowok insecure. Kan yang kaya bapaknya, belum tentu dianya kan, bapak mamanya gitu. Iya gak sih? Ya benar, aku setuju. Tapi kalau misalnya kamu nanya ke aku kayak gitu untuk kasusnya ya. Aku kalau cewek pintar sih gak masalah. Soalnya kayaknya aku masih bisa ngimbangi. Agak sombong. Cuman kalau misalnya bagian cewek kaya sih, terlepas itu dari orang tuanya atau enggak. Cuman kalau misalnya datang nih, aku datang ya ke rumah kamu ya malam ini ya. Aku bawa motor nih. Terus ya orang tua kamu datang loh. Siapa kamu? Anaknya ada mau ngajak jalan gitu. Kamu naik motor? Itu kan pasti ada pressure gitu kan. Serius ada orang tua kayak itu? Ada sih. Ada pasti. Gak usah dari orang tuanya, dari ceweknya aja. Misalnya gini, kamu naik motor, aku naik motor nih, datang tuh. Oh, ya udah, si ceweknya bilang kan, oh ya udah parkir aja motornya di sini, kita naik mobilku. Itu harga diri cowoknya itu jatuh. ngerti. Terus apalagi kalau si cowok tuh nggak pandai naik mobil ya. Terus udah biar aku aja yang nyetir, kamu kan nggak paham mobil gitu.
sebenarnya si cewek juga nggak salah karena dia kan nggak ingin menghina ya, maksudnya ya lebih bagus kita naik mobil aja gitu, mana tahu hujan atau apa. Cuman kan si cowok ini kan dalam hatinya, aduh ya Allah kapan aku kaya. ngerti sih. Ya mungkin itu pressure situ. Cuman kalau yang di pressure di bagian ngobrolan sih itu kayaknya agak susah ditoleransi sih. Obrolan sama kemampuan orang untuk ngobrol gitu kayaknya itu agak susah di ini sih. Karena itu aku juga sama sih. Kalau itu yang bagian komprominya aku agak susah dikompromikan. Karena mau diobrolin pun sebenarnya dia nggak paham kita ngobrol apa. Coba bayangin seumur hidup kan kita nggak mau nikah yang habis itu maaf ya kayak cerai gitu. Terus habis itu nikah lagi sama orang lain sampai nyari yang paling tepat gitu. Kan kita nggak mau kayak itu. Kita maunya kan kalau bisa satu selamanya gitu sampai akhir hayat kita gitu kan. Kayak mana kalau misalnya kita ngabisin seumur hidup sama orang yang nggak ngerti kita ngomong apa. Serius itu kayak neraka sih. Udah kebayang gitu ya. Iya kayak mana saya kayak kita nggak sama-sama nggak ngerti nih dia maunya apa. Dia kayak aku pernah baca satu quotes dia bilang tuh you don't need to translate your soul to someone who never know your language. Iya. Kayaknya memang ya aku juga setuju sih kalau udah nggak cocok ya udahlah. Kita juga nggak usah, kita juga capek untuk memaksa dia berubah menjadi sebagaimana yang kita mau kan. Iya. Dan nggak perlu juga sih ngubah orang. Mending cari orang yang baru aja daripada ngubah. Ya. Emang yakin itu bakal berubah ya buat kayak dia nggak temporary gitu. Ya. Tapi kamu gimana kalau ngelihat perempuan-perempuan yang udah nanti dia kan berubah waktu pacaran? Udah aku pernah kayak gitu juga. Oh pernah kayak gitu juga. Siapa sih yang nggak pernah kayak gitu? Oh aku nggak tahu ya, aku nggak pernah kayak gitu. Aku nggak punya ekspektasi untuk ngubah orang gitu. Atau nggak? Kadang sampai ekstrimnya kayak mau nikah gitu kayak, udah nanti kan dia nikah berubah, nanti dia punya anak berubah. Itu banyak sih yang kayak gitu. Banyak kan yang kayak gitu kan. Banyak kali pun. Ada contoh nyata aja kayak aku pernah kenal sama perempuan yang ngerokok gitu kayak. Ya aku nggak nyalakan perokok ya, cuman kayaknya aku nggak bisa sama cewek yang perokok gitu. Terus aku bilang ke dia kayak, kayaknya kita nggak bisa deh. Dan dia bilang, oh, nanti aku bakal berhenti. Enggak usah. Jangan berhenti buat aku gitu. Iya. Kalau memang mau berhenti untuk kesehatanmu sendiri misalnya. Benar. Tapi kayaknya itu agak susah diubah gitu. Jadi ya udahlah, mending cari yang lain gitu kan daripada kita ngubah orang gitu. Dan kan banyak fenomena kayak gitu terjadi kan. Banyak sih. Banyak. Apalagi kan cowok kan banyak yang merokok gitu kan. Misalnya cewek yang nggak suka cowok yang merokok, kayak cewek yang pengen kali nih ngerubah cowoknya biar nggak merokok lagi. Menurut aku ya kayak buang-buang waktu sih. Buat apa? Tapi kamu setuju nggak kalau misalnya istilah kalau cewek tuh lebih suka cowok bad boy? Bisa bilang setuju sih. Kamu setuju? Berarti kamu suka cowok bad boy? Aku suka tampilan cowok bad boy aja. Oke. Tampilannya gitu. Kayak let's say Jeffrey Nicole. Aku suka kali nengok tampilan Jeffrey Nicole. Kayak berandalan ya? Iya, suka aja gitu kayak. Tapi juga suka yang kayak gimana ya? Tapi ngeliat tingkahnya kayak Jeffrey itu agak caper kan? Iya. Nicole itu caper loh, apalagi di Twitter. Ya nggak suka. Tapi kalau tampilannya ya udah suka. Nggak tapi suka kan admire ya udah. Nggak suka kalau dia jadi pasanganmu ya? Nah. Ya, tapi kalau dia bukan pasangan kamu ya bebas lah ya. Kan cuman meng-admire dia aja. Apa sih admire itu? Mengagumi ya? Mengagumi dia doang. Tapi kalau nggak salah sih aku pernah dengar itu turunan dari ini juga sih. Maksudnya kalau misalnya perempuan tuh kan punya jiwa keibuan gitu kan. Dia pengen ngurus anak dan apa segala macam. Jadi dia punya perasaan kayaknya aku bisa deh ngebuatnya jadi baik gitu. Kayak aku ngurus anak aku gitu. Karena apalagi jiwa-jiwa keibuan ya. Ini aku nggak tahu ya. Ya tapi aku dengar sih ada base studinya sih katanya gitu. Jadi ya kebanyakan gitu sih. Sedangkan laki-laki bandel sekalipun kebanyakan juga yang gue tahu. Pengennya juga perempuan yang baik dalam tanda kutip ya, baik. Itu kata-kata itu klise kali. Semua orang sering kali ngomong kayak gitu. Bahkan cewek, aku pernah dibilang kayak gitu. Sama cewek nih, dia bilang ke aku kayak cowok suka yang baik-baik gitu. Cowok mau dia pernah bilangnya gini, ini teman aku, sebangsat-bangsatnya cowok Gin, pasti dia mau cari cewek yang baik juga. Terus aku bilang kayak, udah dia bangsat, dia request lagi, nggak tahu diri kan nggak ada otak gitu. Dia request gitu loh. Kayak aku mau aja sama dia. Iya, emangnya baik mau sama dia gitu. Kayak semua orang mau sama dia gitu. Tapi kalau sebagai feminis sih kesusahan nggak jadi nyari cowok ini? Iya sih, nyari cowok yang maksudnya gini. Nyari nggak sih? Nggak ya? Nunggu datang panggilan lah ya. Gini, kayak ini nggak ada hubungannya sama feminis sih menurut aku. Kan itu pilihan orang masing-masing kan. Nggak semua orang pengen, nggak semua cewek pengen nyari cowok
Ada yang nyari cewek juga. Ada juga yang kayak memang nggak pengen nyari aja. Iya, nggak salah sih itu ya orientasi masing-masing lah ya. Iya kan. Ada juga yang memang nggak pengen nyari gitu. Maksudnya dia memang nggak mau punya pacar, nggak mau punya pasangan. Kan ada yang kayak gitu. Aseksual ya. Iya. Aseksual, something like that. Itu yang kamu pelajari di psikologi. Udah dipelajari atau belum? Belum sampai sana. Tapi aku udah belajar dari kemarin sih. Maksudnya kayak emang aku baca-baca gitu kan tentang LGBTQ. Apalagi ini Pride Month kan, bulan Juni. Are you support them? So as aku sebagai manusia. Iya. Yeah. I support them. Kayaknya nggak usah diperpanjang ya karena itu kita tahu lah ya. Takutnya kayak yang kemarin yang di podcastnya. Iya, di podcast orang gede. Yang bahaya. Bahkan kita ngomongin tentang dia juga pasti tidak ternotis. Tapi mana tahu suatu saat podcast ini naik jadi gede, bisa kalau kita bahas itu bisa bahaya bumerang buat kalian sih. Cuman kalau yang kayak gitu menurut kamu ada perbedaan besar nggak di antara feminis yang di sini sama feminis yang di luar gitu? Nah ya maksudnya kita ambil contohnya negara-negara barat, Eropa, Amerika gitu. Ya secara kultur dan budaya juga kita beda sama mereka dan kita tahu mereka jauh lebih maju gitu. Menurut kamu tuh beda nggak sih bagaimana orang memandang feminis di sini sama di sana? Pasti beda. Di mana-mana pasti semua ada perbedaannya kan. Apalagi ini kita udah beda wilayah, beda budaya, pasti ada perbedaan yang jauh pasti jelas gitu. Lagi di sini kan ya berdasarkan komunal ya, masyarakat komunal. Berarti tapi menurut kamu gerakan feminis ini bisa didorong lebih jauh nggak di Indonesia? Kayaknya makin kesini makin bisa lebih jauh. Tapi sebelum kan itu, orang udah terbuka. Menurut kamu feminis itu apa sih? Sebelum itu? Menurut aku ya apa ya? Melihat manusia yang lebih memanusiakan manusia gitu. Terutama ke gender, bukan gender ya, kelamin wanita ya. Soalnya kalau gender kemarin aku baca banyak sih. Gender 40. Gender bukan 2 ya? Gender tuh banyak sih, orientasi seksual. Tapi aku yang ngomong gender bukan 2. Emang ada studinya iya. Gitu. Gender ada berapa? Aku juga gak hafal berapa. Cuman banyak lah tapi banyak kan. Iya, kalau jenis kelamin baru 2. Iya. Beda antara gender dengan seks kan. Iya, seks itu beda. Seks dalam artian ini ya jenis kelamin ya, bahasa Inggrisnya ya. Bukan seks itu yang hey. Kadang kalau orang kurang diedukasi susah ini memang. Sexuality ya. Seberkembang itu. Cuman kalau misalnya ngambil kasus aja sih beberapa negara di Asia gitu kayak kemarin aku lihat di Korea Selatan gitu. Itu gerakan feminisme tuh bahkan ditentang gitu loh. Meskipun negara itu kan baru aja jadi negara demokrasi, mungkin 30 tahun yang lalu gitu negara demokrasi penuh bisa dibilang seperti itu. Dulunya kan mereka juga di bawah rezim otoriter segala macam dan sangat tidak biasa melihat wanita bersuara, sangat tidak biasa melihat wanita bekerja, sangat tidak biasa melihat wanita melakukan apa yang mereka mau gitu sesuai standar. Tapi kan ya meskipun begitu tetap didorong dan pada akhirnya juga ada perubahan sih. Ya aku nggak ngelihat ya di Indonesia juga terjadi. Cuman menurut kamu bakal besar gak? Bakal semasif itu nggak kira-kira dengan kultur kita? Pasti ada perubahan masifnya seiring berjalannya waktu. Tapi nggak bisa yang dari 0 tiba-tiba 180 derajat berubah itu kan nggak mungkin. Tapi dikit demi dikit pasti ada perubahannya. Kalau kamu ngeliat perempuan-perempuan yang malah bukan mendorong kalian tapi malah nyinyirin sendiri, itu gimana sih? Kalian katanya girl super girl, woman kan super woman. Woman super woman nggak berlaku untuk semuanya gitu. Banyak kok yang nggak support. Dan menurut aku ya udahlah itu pilihan mereka. Jangan terganggu sama itu. Kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan aja. Kenapa harus gini? Kalau ada orang nggak suka sama kita gitu, nggak suka sama pergerakan kita, kenapa kita harus pikirin orang-orang yang nggak suka sama kita? Kan masih banyak yang suka sama kita. Kenapa harus peduliin ini gitu? Ya udah biar aja mereka dengan kebusukan hatinya masing-masing gitu. Ya udah gitu loh. Iya. Biarkan aja lah orang masing-masing. Cuman emang ada busuknya juga. Idiom apa boy super boy nggak ada tuh? Idiom man super woman, man superman nggak ada tuh? Man superman nggak pernah ada. Nggak pernah gitu. Tapi menurut kamu nih, tapi di antara banyaknya diskriminasi, kamu ngeliat nggak ada keuntungan nggak jadi wanita di Indonesia? Ada keuntungan ya, sama semuanya sih. Jadi laki-laki, jadi perempuan ada keuntungan, ada kekurangannya juga. Misalnya kalau laki-laki nih ya dalam budaya patriarki, kadang tuh patriarki. Oh ya, patriarki. Kita bahas patriarki ya dulu kan. Oke. Gini, kalau laki-laki tuh jarang kali loh dikasih mengekspresikan emosinya.
Ya kan, kayak nggak boleh dari kecil udah kayak jangan nangis, anak cowok nggak boleh nangis gitu. Cowok harus strong. Cowok tuh harus kuat gitu. Iya. Itu kan masuk bagian dari budaya patriarki. Yang sampai besar kalau misalnya ada cowok nangis ujung-ujungnya dibilang apa? Dijatuhin. Kok nangis, kok kan cowok. Emangnya cowok bukan manusia gitu? Itu manusiawi loh, menerima emosi, merasakan emosi. Itu adalah sesuatu hal yang harusnya kita lakukan. Itu bagian dari self awareness harusnya. Tapi orang malah mendiskreditkan laki-laki yang bersedih ya. Ya coba ya, aku nggak setuju juga sih sama laki-laki yang pasang kesedihan di TikTok ya. Kayak orang penuh kali. Tapi memang kadang orang tuh mengekspresikan kesedihannya kan beda-beda. Aku dulu juga itu loh sama orang-orang yang kayak apa sih curhat di sosmed, kayak kok tuh secaper itu. Aku tuh juga pernah mikir kayak gitu, tapi aku lama-lama mikir nggak semua orang punya support system yang baik. Semua orang punya teman. Iya sih, ya support system yang baik. Itu pemahaman kamu tuh datang setelah kamu belajar psikologi atau sebelumnya kamu nggak tahu tentang psikologi? Kan kamu bilang kamu sempat dibilang apa sih? Tapi kayak berubah menjadi lebih wise mungkin. Karena aku belajar aja, kayak dari yang aku alami juga, dari pengalaman aku sendiri. Terus habis itu juga dari yang aku pelajari, dari aku belajar psikolog, jadi aku belajar tentang feminisme dan segala macamnya. Ya aku lama-lama tuh paham sendiri. Kalau gini, aku tuh suka bilang kayak gitu, orang kenapa sih orang caper kali, suka kali curhat di apa masalah di sosmed gitu kan. Tapi aku nyadar kalau nggak semua orang punya privilege kayak aku gitu. Misalnya aku punya teman atau punya aku orang tua yang ngerti ya. Orang kan nggak semua punya kayak gitu, nggak semua. Mungkin dia udah lama kali nyimpennya sendiri, dia nggak tahu nih cara ngungkapinnya kayak mana. Jadi yaudah aku di sosmed aja biar aku tuh tenang. Paling dia cuma mikir paling nggak aku tenang. Aku nggak pengen cari attention. Mungkin ada beberapa yang cari attention, pengen caper. Tapi mungkin aja dia cuma pengen tenang. Tapi kalau yang sampai kasus kayak pengen bunuh diri itu lebih baik dirangkul atau dikatain sih? Dirangkul ya. Aku kan apalagi belakangan ini aku lagi nyari kasus kan untuk tugas aku. Ya. Dan itu aku banyak ketemu kasus tentang bunuh diri. Menurut aku itu kayak kasihan banget sih. Kadang memang kita, apalagi kalau orang yang pengen bunuh diri karena bunuh diri nanti itu nggak sih kayak di ban nggak sih ngomongnya? Enggak. Serius? Enggak. Suicide nggak tahu juga. Ya pokoknya. Takutnya. Enggak. Soalnya kalau orang yang udah ada commit suicide itu kan, kadang kita tuh suka bilang kayak kenapa sih harus kayak gitu kali? Kenapa harus sedrama itu gitu? Kita nggak pernah tahu loh yang dia jalanin apa. Ya. Enggak sih. Enggak. Kayak aku bilang tadi, nggak semua orang punya privilege yang kita punya. Kadang orang bisa sampai sedepresi itu tuh perjalanannya panjang. Itu kalau di kita pelajari ya. Ini aku rangkum secara yang mudah kita ngerti aja. Oke. Orang bisa kenapa ada orang yang ngalami sesuatu ini yang dramatis, yang traumatis. Ada yang sampai dia kena trauma, ada yang nggak trauma. Itu banyak faktornya. Ada genetik, ada juga karena parenting, karena lingkungan juga. Jadi banyak ini. Jadi kita nggak bisa bilang, kemarin barusan diputusin aja kok baik kali gitu. Aku kemarin diputusin 3 kali biasa-biasa aja. Ya udah, kalau kau biasa-biasa aja good for you gitu. Tapi orang lain kan nggak harus kayak gitu juga. Nah, nggak susah loh menghargai orang tuh nggak bayar. Iya. Iya. Kayak dari kalaupun lu nggak tahu ya mending lu diem, nggak usah mengomentari atau ngejulitin sih. Apalagi kalau misalnya nggak ada nilainya, nggak ada ngobrolan apapun. Mending dengerin aja sih. Walaupun capek gitu kan. Kita pasti ngerasa kayak misalnya ada orang nih curhat sama kita tiap hari yang dipermasalahin itu aja, kita muak, pasti muak. Iya. Sesabar-sabarnya kita pasti muak. Tapi nggak perlu sampai diungkapin gitu. Aku sering kok dicurhatin orang sampai muak. Tapi aku nggak berusaha untuk ceritanya sama, ceritanya sama. Dan aku ngasih solusi yang sama. Dianya nggak mengikuti, ya udah gitu. Dan kita tuh nggak bisa ngehandle semuanya. Biasanya cowok tuh, masalah cowok tuh. Cowok, cewek ada aja sih. Misalnya biasanya masalah cinta tuh kan. Enggak juga. Biasanya gitu tuh. Udahlah. Anak-anak zaman sekarang nih mentalnya apa aja. Nah, ya, tapi ya itu tapi menurut kamu turunnya apa ya? Bisa dibilang sih karena kita bisa lebih banyak ngeliat kasus depresi lah, traumatis or something ya. Aku juga nggak paham banget tentang kesehatan mental dan semacamnya. itu karena memang sekarang juga ini ya kan disuarakan lebih aware kan. Kalau nggak pun dulu ya gitu. Cuman
kamu ngerasa nggak sih ada orang-orang yang memanfaatkan momen ini yang malah ngebuat mereka ya pengen ngeliat atensi kayak tadi, ya ngebuat diri mereka kayak seakan-akan lembek atau kata orang mental tempe. Banyak sih yang kayak gitu. Kadang ada juga yang pengen terlihat edgy aja gitu, pengen berbeda dari orang lain, yang gini self diagnosis gitu ya. Iya, self diagnosis gitu. Aku bipolar nih guys. Aku introvert loh. Hey, introvert yang ngaku introvert, Anda bukan introvert ya. Orang tuh nggak bisa benar-benar aku nih ya, dan ada studinya juga, orang tuh nggak bisa benar-benar introvert, nggak bisa benar-benar extrovert, pasti in between itu, ambivert gitu. Tapi dia lebih banyak kemana nih? Lebih banyak yang ke introvertnya apa ke extrovertnya? Iya, aku setuju sih. Kadang aku menikmati jalan-jalan sendiri, tapi kadang-kadang kayaknya rame-rame juga nggak salah. Pengen di surrounded with people juga kan, pengen ketemu kawan-kawan gitu. Dan bukan gimana ya, orang tuh kadang bilang introvert tuh kayak aku nggak bisa, aku nggak berani, aku takut kalau ngomong depan orang banyak, aku tuh langsung nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa ngelakuin itu, aku introvert. Padahal nggak kayak gitu introvert. Itu namanya udah masuk ke self limiting belief. Dia itu emang ngelimit dirinya sendiri karena dia ngerasa kayak aku nggak bisa. Dia ngebuat dinding dia ya. Karena dia bilang dia nggak bisa, ya jadi dia nggak bisa. Kita tuh kan apa yang kita percayai. Dia membuat alasan aja di kepalanya, seakan-akan dia nggak bisa. Padahal harusnya ya kalau dicoba nggak tahu ya. Kan kita belum nyoba, apalagi kalau sesuatunya belum kita coba. Udah dibilang nggak bisa. Aku paling kesel sama orang kayak gitu sih. Makanya coba aja dulu. Coba aja gitu. Apalagi kayak misalnya belajar bahasa Inggris. Nggak, aku nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah belajar aja. Nggak usah bilang nggak bisa. Walaupun habis itu cuman pas-pasan ya belajar aja. Good. Nggak ada salahnya kan belajar. Nggak ada. Karena belajar gitu. Kita hidup terus belajar kata orang. Apalagi kalau misalnya kita nggak mau belajar nih pas kita nggak bisa. Itu anak bayi lahir, dia pertama kali coba mau telungkup nggak bisa, terus habis itu kayak aduh aku nggak bisa telungkup nih, udah aku nggak mau telungkup. Anjir, meninggal bayinya. udah nggak bisa tumbuh dia gitu ya, bayinya give up. masih bayi lagi, udah menyuruh anjir ya. Kalau misalnya ya, tapi bayi nggak punya self limited seperti itu ya. Kita kan lahir tuh nggak ada hal-hal yang kayak gitu, kita nggak tahu. Kita kan dibentuk sama lingkungan. Ya. Aku setuju sih itu. Lingkungan tuh sangat berperan sih ngebuat kita, kata orang dari nature dan nurture kan. Ya, nurture juga banyak sih pengaruhnya, meskipun nggak tahu ya kalau yang bagian beberapa hal mungkin ada yang bilang nature juga. Cuman kalau bagian sosial nih, itulah menariknya kadang yang sosial, kadang batasannya banyak gitu, batasannya pun kadang agak sulit gitu, dan setiap kasus tidak bisa menggunakan cara yang sama, kadang beda lah. Ya kayak itu tadi sih, manusia itu kan unik gitu, banyak manusia ini semuanya nggak sama sifatnya, beda-beda setiap orang. Jadi mempelajari manusia itu sulit tapi menarik gitu, menurut aku ya. Salah satu alasan mengambil psikologi. Itu setelah perdebatan lama. Enggak juga, emang aku kayak panggilan diri nggak sih gitu, emang passion aja di situ. Tapi kamu yakin passion kamu di sini berhentinya di kayaknya aku passionku di 20 tahun aku menemukan passion itu emang terjadi gitu aja, atau kenapa bisa yakin itu passionku? Salah satu passion mungkin ya, karena nggak mungkin bisa dibilang itu aja. Minat itu kan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Minat itu berubah-ubah. Apalagi kalau buat aku ya, aku orangnya juga bosenan gitu. Tapi aku emang suka di psikologi gini. Dari dulu kalau misalnya tanya teman-teman aku gitu, emang aku selalu kalau orang curhat ke aku, ya udah aku selalu yang good listener, terus juga yang ngasih solusi. Ngasih tarif nggak? Kalau gitu udah kaya saya sekarang. Oh ya. Itu nanti ngasih tarif setelah dapat ini ya. Setelah udah magister jadi psikolog ya. Ya, magister nanti kasih tarif. Jadi yang sekarang mumpung dia belum ini ya, belum jadi magister psikolog, jadi Anda pergunakan aja teman-teman Regina ya. Pergunakan dengan baik. Oh iya. Tapi menurut kamu perempuan di Indonesia ini kesempatan untuk bekerjanya kan nggak sebanyak laki-laki ya, dan perempuan juga dari studi sih perempuan juga sulit mendapatkan pekerjaan sebaik laki-laki, pendapatan sebaik laki-laki, bahkan dunia juga masih gitu sih, di mana-mana sih gitu. Tapi kalau memang nggak diubah sih nggak bakal bisa ya. Emang harus perlahan-lahan sih kayak gitu. Tapi
Bentuknya itu struktural. Sistemik. Aduh. Iya, struktural. Ngomong aja typo aku. Pelan-pelan aja. Karena gimana ya, itu panjang gitu. Perjalanannya itu panjang kali. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Sama kayak kalau kita bahas kemiskinan. Itu kan sistemik. Kita nggak bisa nyalahin, oh ini salah pemerintah, ini salah ini. Itu panjang, kalau dibahas panjang. Tapi kalau misalnya kita ngelihat garis-garis di mana matrilineal perempuan sebagai acuan gitu, tapi waktu kupikir-pikir juga itu secara reproduksi dan segala macam aja sih. Cuman secara pekerjaan juga kebanyakan masih laki-laki sih. Meskipun perempuan ini dikatakan sebagai yang lebih dominan, tetap aja masih kurang. Ya. Kalau yang bagian itu udahlah. Laki-laki kayak lebih banyak ambil peran kan, apalagi dalam industri, pemerintahan segala macam, lebih banyak laki-laki. Kalau misalnya aku tanya kamu yang bakal berkarir, jelas kamu pasti bakal berkarir ya. Gimana ya? Aku misalnya suaminya bilang kamu jangan berkarir. Ya udah cari istri lain aja. Cari istri lain. Enggak. Aku emang kebetulan kan mama aku wanita karir gitu kan. Pekerjaan mama kamu? Mama aku di kantor asuransi. Oke. Jadi aku pengen berkarir, tapi aku lebih pengen juga untuk ada di dalam keluarga aku gitu. Aku pengen jadi, kalau mungkin bahasa sekarang tuh kayak aku pengen jadi independent woman, but at the same time aku pengen jadi the trophy wife gitu. Kenapa nggak bisa ngambil dua peran itu aja? Ya. Apalagi perempuan tuh biasa. Aku seneng ini kayak kata mata Najwa kan, Ibu Najwa. Kayak kenapa perempuan disuruh memilih? Kenapa perempuan harus disuruh milih di dapur sama di kasur? Kalau perempuan bisa keduanya. Ya. Laki-laki tidak bisa hamil. Perempuan hebat itu. Ya, perempuan sangat-sangat hebat. Memang ya kalau bisa ngambil semuanya ngapain dipilih salah satu? Iya, kenapa? Kan bisa sih kita diomongin, bagi waktu juga bisa. Atau kalau memang nggak mau banget, aku tuh udah kayak punya planning gitu ya. Walaupun belum ada nih cowok ya, tapi aku udah planning aja gitu. Kok belum ada cowoknya? Ingat teman-teman, belum ada cowoknya. Jangan kalian serbu. Jangan berkedok. Aku mau curhat deh masalah hidupku. Jangan. Anda menjual kesedihan untuk mendapatkan hatinya. Jangan. Tengok, perhatiin aja DM. Nanti kalau ketahuan tuh. Kalau apapun, misalnya ada follower baru terus langsung nge-DM, tanya kami, minta tahu jadi follower kami kan. Biar diseleksi. Oh, ini kira-kira bangsat nih. Ya terus tadi ya sebagai perempuan diomongin dulu tadi kan sama cowoknya. Iya, kan itu bisa dibahas sih. Emang selama misalnya ada orang pacaran 7 tahun. Oh, itu pacaran kamu 7 tahun? Enggak, misalnya. Nggak mungkin 7 tahun. Mungkin loh. Aku punya temen yang pacaran 6 tahun putus juga. Aku kenal orang yang pacaran 10 tahun. Mereka bisa KPR rumah. Oh iya juga sih. 10 tahun. Iya, makasih. Kayak mana ya? Misalnya gini lah, 10 tahun. Tiba-tiba pas udah mereka nikah baru muncul nih perdebatan kayak kau nggak boleh kerja, kau nggak boleh gini, kau boleh gitu. Nah selama 10 tahun bahas apa aja? Bahas itulah yang indah-indahnya aja nih bahas. Udahlah, bagian berat-berat gitu nggak sanggup dua-duanya sebenarnya. Mungkin cowoknya nggak sanggup. Kenapa nggak dibahas dari awal gitu? Iya sih. Ya kalau misalnya dari awal kan kalau nggak tahu, kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalnya aku punya punya istri yang kerja gitu, yang nanti mungkin dia takut anaknya keteteran, ya cari aja yang mau di rumah aja ya. Segmen pasarnya pun beda-beda ya. Kan itu pilihan pribadi sih, preference. Misalnya nih ada orang kayak aku, misalnya aku nggak suka sama cowok yang merokok. Bukan karena aku nggak merokok kok. Iya, aku ngasih tahu aja aku nggak merokok gitu. Kualifikasi ya. Iya, terus bukan karena kan biasanya itu ada alasannya karena kalau cowok merokok tuh bandel, bau apa segala macam. Aku memang concern sama kesehatan gitu. Kebetulan papaku orang kesehatan gitu. Jadi aku kan bukan. Tapi dia orang kesehatan gitu. Jadi aku concern sama kesehatan. Terus juga tapi kalau misalnya ada cowok nih datang ke aku, dia perokok, ya udah kalau dia mendeketin aku nggak masalah, tapi aku nggak mau berusaha untuk mengubah dia. Ya kamu ngerokok aja, kalau kamu sama aku ya aku nggak mau orang yang merokok, tapi kalau aku nggak maksa kamu merubah diri gitu. Atau kamu pergi, ya kalau mau pergi dari orang lain silahkan. Cuman kalau aku nerimamu sebagai perokok enggak. Aku juga nggak mau jadi orang bodoh gitu lah ya. Karena itu kan berpengaruh ke kita juga walaupun kita nggak perokok. Tapi balik ke konsep pernikahan tadi, kalau misalnya oke lah, si cowok nih takut rumahnya nggak ada yang ngurus, dan si cowok bilang yaudah kamu yang kerja aku yang di rumah, nggak masalah sih. Nggak masalah juga. Kamu konsep bapak rumah tangga nggak masalah? Nggak masalah. Kebetulan ya ini kayak aku
kepikiran untuk nikah kayak gitu. Dan kalau aku nanya aja. Kalau misalnya iya ya nggak masalah juga. Tapi juga. Gini, ada orang yang kayak mikirnya kalau dia cowok di rumah aja tuh nggak ngapa-ngapain gitu, nggak kerja, nggak ngurusin apapun, ya kayak gitu juga. Ini nggak usah samamu lah. Gitu kan. Itu mah jadi benar lu doang. Iya. Kalau bener juga ya. Main saham. Trader dia trader. Gimana ya bilangnya? Aku dulu pernah aku ngeliat dari papaku sama dari pernah juga nonton film luar negeri tuh judulnya apa ya? Aku lupa. Itu suaminya juga di rumah stay at home man gitu kan. Dan aku ya oke aja ngeliat papaku lagi. Papaku tuh kantornya lebih dekat sama rumah kami. Papaku kantornya di Medan. Kantornya di Binjai, mamaku di Medan. Jadi kan lebih banyak tuh waktu papaku gitu. Apalagi papaku juga PNS kan. Jadi kayak lebih fleksibel gitu. Ya dia lebih sering ngurusin kami dari kecil. Papaku tuh dulu pernah belajar ngikutin rambutku kan panjang dari dulu. Aku pergi sekolah tuh. Diiketin sama papaku. Ya udah oke. Dia juga jago masak. Serius papaku jago banget masak. Kayaknya cocok tadi diundang kemarin. Jadi bapak rumah tangga pertama. Tapi bukan bapak rumah tangga juga gitu. Iya. Tapi mengambil perannya itu. Peran istri saat istri gak di rumah. Iya. Ya rasaku tuh. Ini nih, Regina nih contoh-contoh keluarga bahagia. Agak susah lah, soalnya dalam studio ini ada 2 anak broken home, 1 anak yatim. Kayak kakak ini baik-baik aja juga, sorry ya. Iya. Enggak juga, aku sering debat sama papaku. Banget. Sering. Aku sama papaku, aku minum dulu. Oke, enggak apa. Sering berdebat. Tapi bonding anak cewek sama bapaknya lebih kuat ya daripada bapak kamu sama abang dan adik kamu. Yang laki-laki bisa dibilang iya, tapi aku emang anaknya nggak terlalu family oriented gitu. Aku memang nggak deket sama keluarga akunya sendiri ya. Adikku sama abangku ya deket, aku nggak. Mungkin memang karena aku gimana ya, emang aku suka nyendiri aja gitu. Nanti denger di sini kan di videonya nih, tengok langsung orang tuanya langsung kami gagal sebagai orang tua. Enggak, memang bukan salah mereka juga, emangnya aku yang menjauhkan diri. Aku lebih suka sendiri gitu, di rumah sendiri aku senang gitu. Oh, sendiri suka. Kadang tuh kayak abangku jago kali cari pembahasan sama orang tua aku kan. Ya udah dia ngomong gitu kan. Kadang basa-basi kayak, "Ma tadi Iko tuh habis kayak gini-gini." Menurut aku itu bukan suatu pembahasan yang penting gitu. Kayak kenapa harus dibahas gitu. Dan aku enggak yang kayak gitu gitu. Tapi ya udah, orang kan untung aku anak tunggal ya. Tapi kan orang beda-beda gitu. Iya. Dia seneng kayak gitu. Ya aku ngerasa nggak penting kali gitu ngomong kayak gitu. Iya, ada kok yang memang yang seneng gitu terbuka. Bahkan kayak kita denger sebenarnya sesuatu yang ya udahlah, nggak penting banget dibahas kadang kan. Iya. Misalnya kayak nanya, "Ma, mau udah makan belum? Mau dibeliin makanan?" Bagus sih, dia peduli gitu kan. Udah kerja kan? Bang aku baru lulus. Oh, oke. Dia kayak beli makanan apa. Dia memang lebih kira aja gitu. Tapi kalau itu bakal komedi kalau "Ma, mau beli apa? Mau makan apa? Mau makan ini." "Oh, ya udah, aku pergi dulu ya. Cuman uangnya minta ya." Ya itu sama aja sih kayak kau belikan makanan doang sih. Ya tapi itu tuh. Ya komedi aja ya. Abangnya kalau misalnya dengar mohon maaf ya. Enggak, dia seneng tuh dipuji-puji pasti. Kamu dekat sama keluarga? Karena dia kalau bilang aku emang enggak terlalu family. Iya, misalnya sama abang sama adik gitu, enggak usah sama orang tua gitu. Enggak pernah ngomong juga? Ngomong, tapi yang emang enggak deket-deket banget. Kalau curhat kadang cerita oke gitu. Tapi enggak yang terlalu deket banget. Sebagai orang yang sering dengerin cerita orang, jadi kamu mengeluapkan rasa kamu dengan siapa? Gak ada. Serius, gak ada. Aku harus sadar sekarang. Sesedih itu ya. Kayak kamu butuh support system. Sesekali lah, sering-sering ngapain kemarin. Karena nyari support system tuh bingung gak sih? Nggak tahu ya. Maksudnya, I don't know. Kamu berapa lama sendiri? Lama sekali. Dari kapan? Kapan ya? Tahun berapa terakhir? Aku lupa. Tahun berapa tuh? 2019 apa ya? Sama lah. 2019 itulah sama ya kan? Belajar. Kawan kayak gitu. Karena kan gue bilang kalau lose control nih kan. 2019 dan itu nggak tahu tuh ngobrol sama siapa. Teman dekat ya mungkin kakak ini lah.
Waktu itu aku ngobrolnya setelah misalnya aku udah nggak jalan hubungan ini kan, ya udah aku nggak pernah ngomong sama mereka gitu, sama teman-teman aku. Nanti sampai aku biasanya tuh tipe orang yang aku udah tunggu udah parah gitu, baru aku cerita. Kalau nggak aku nyimpen sendiri aja. Sakit juga kayak gitu di rumah tuh kan, aku misalnya lagi sakit, aku nunggu aku udah sekarat nih, baru aku bilang kalau sakit. Kamu nggak ngerasa itu tindakan yang salah memang? Iya, maksudnya ya kalian boleh tuh kok cerita sama aku bakal dengerin, bakal mungkin ngasih masukan kalau misalnya itu dibutuhkan, tapi aku nggak usah cerita lah, itu kan salah harusnya. Iya, harusnya ya kita kalau kita percaya sama orang, orang percaya sama kita, sebisa mungkin kan kita percaya juga sama dia gitu kan. Kamu sendiri pernah ke psikolog? Pernah. Karena masalah seperti itu juga? Karena banyak sih. Banyak ya? Berarti itu kumpulan dari masalah-masalah menjadi satu. Ya udah kita ke psikolog aja lah. Iya. Sekali. Karena gini loh, kalau psikolog itu menurut aku ya, mereka tuh nggak kenal kita secara personal. Mungkin kalau kayak dosenku ya lah kenal aku secara nggak personal kali juga. Cuman karena pernah nengok di kelas lah ya. Kan jadi nggak ada emosional di dalam situ. Mereka nggak ngeliat kita secara personal. Kalau kita curhat sama teman kita nih, kita curhat nih misalnya tentang mantan atau pacar ke teman kita tahu nih track record pacar kita, teman kita tahu nih kayak mana kita selama jalanin hubungan sama pacar kita, pasti dimaki-maki, dianjing-anjingin udah. Ada bias di situ ya. Iya, ada bias. Pasti kayak gitu semuanya. Apalagi kalau kita ceritanya sedih-sedihnya doang. Pas senang-senang nggak cerita sama dia. Ya udah pasti dimaki-maki tuh habis. Aduh, tapi bener gak sih kalau tongkrongan cewek tuh, ya aku nggak tahu, aku dengar dari temanku aja, katanya kalau temanku cowok, terus kayak ngobrol sama kami gitu, kalau dia ada masalah, kami nggak langsung nyudutkan cewek dia, ya tapi kalau misalnya kawan kami salah, ya kami salahin juga. Nah, sedangkan katanya menurut versi temanku itu, kalau cewek tuh agak beda ya, kalau misalnya dia putus nih, itu pasti dikata-katain cowoknya, itulah kok kan pacaran sama dia kan, dan kami bilang apa tuh, biasanya kayak gitu, katanya gitu. Itu benar gak sih? Banyak sih kayak gitu. Lebih banyak kayak gitu ya? Aku juga sering gituin. Oh, sering. Tapi memang emang aku udah tahu aja gitu loh. Kayak teman-teman cewek kamu tuh bermasalah semua. Kayak kita gengnya problematik gitu ya. Emang geng problematik ini. Semua orang problematik masuk ke sini. Iya, enggak emang takdir gak sih jadi psikolog? Problematik ya. Iya, jadi kamu di tongkrongan tuh sebagai orang yang mencerahkan lah ya. Ya, karena orangnya problematik semua. Antara aku jadi mencerahkan, atau kamu yang terbawa problematik, atau aku yang menyesatkan orang ini tanpa disadari gitu. Oh, bisa jadi. Iya kan. Soalnya temanku tuh kayak, ya kalau misalnya ada bagian part di mana dia salah, ya salah. Tapi kalau ceweknya salah ya kami salahin juga. Cuman kayaknya nggak sekeras itu. Ya kalau cewek ya kayak, itulah kok kan ngapain pacaran sama dia. Di awal aku udah kami kasih tahu. Nanti kan putus nyambung lagi kan kayak gitu. Terus videoin lagi. Tapi emang aku sering kalau kayak gitu. Itu salah satunya orangnya. Oh, berarti kamu tahu semua cerita dia? Ini mohon maaf ya, ini ada di belakang layar ini. Kalau sudah ngelis nih, tanggal berapa dia jadian, tanggal berapa dia putus, gara-gara apa, orangnya siapa, itu aku tahu semua tuh. Lebih tahu aku daripada dia kayaknya. Tapi dia ini kan udah tahu salah, dilanjutin. Harusnya kakak ini bilang, udahlah kau cariin aja cowok untukku. Tapi aku gak mau nyariin orang cowok gitu. Iya, wajar sih, soalnya dia sendiri jomblo gitu kan. Satu, aku jomblo. Kedua juga, aku tuh kalau gini, aku kalau nilai pasangannya teman-teman aku tuh aku jago gitu. Tapi aku kalau nilai pasanganku sendiri, aku kayak orang goblok jatuhnya gitu. Tapi kamu pernah nggak minta teman-teman kamu nilai? Coba dong nilai pasanganku rate dari 1 sampai 10 misalnya. Pernah juga. Tapi aku nggak peduli kali, kayak kan kalau misalnya mereka rate-nya 5, iya kan, betul kan. Kayak aku lower my standard loh buat dia gitu. Dia mengamini kan. Emang sering kayak gitu. Itu standarnya turun itu kenapa? Iya ya kan, sebetulnya. Iya, tapi dari kuliah sebelum obrolan kita tadi kayak standarnya tinggi sih. Tiba-tiba teman kamu aja bilang tuh standarnya 5 gitu. Ini cewek berarti kan mungkin bipolar kali ya. Enggak, aku memang kalau bisa dibilang aku problematik ya aku problematik gitu. Berarti kalau misalnya kena cowok bisa bodoh juga ya? Siapa sih yang enggak bisa? Ya kan? Iya. Love is blind itu bener loh. Love is blind ya? Iya, love is blind itu bener. Tapi ya kalau masih bisa waras, kenapa enggak gitu kan? Dan kenapa sampai 3 tahun ini belum ada yang ketemu? Belum ada yang cocok aja mungkin. Karena aku juga bingung sih, kenapa ya kalau orang susah sih cocok sama aku? Apa aku seaneh itu gitu? Kadang aku misalnya nih kita tuh bangun datar.
nggak manusia, itu bangun datar gitu kan. Orang tuh bentuknya tuh pasti gitu, segitiga atau trapesium, persegi panjang. Mungkin kalau aku tuh abstrak kali ya, bentuknya tuh kayak fluid, apa gitu, atau fluid gitu ya, gampang ya. Nah, jadi kayak nemu satu orang lagi yang kayak gitu juga tuh susah gitu, jadi ya udah. Oh, itu preferensi kenapa belum dapat lah ya, kenapa kira-kira bisa jadi. Enggak, aku kalau deket mungkin kayak chatan cerita-cerita sama orang ada. Itu ada hantunya. Kenapa? Kayaknya itu jodohku sih, nggak terlihat. Oh iya, itu lagi ada, ya udahlah, bisa kita bahas lah. Memang random sekali ya background belakangnya. Menurut kamu, tadi kita udah bahas perempuan dan laki-laki, dan kita juga ngebahas tentang pasangan. Manusia tentu aja sih nggak bisa dibahas dari satu aspek aja terlalu besar gitu. Tapi salah satu hal yang paling ngebentuk kamu sampai sekarang tuh apa kira-kira? Banyak sih pastinya. Kayak dari keluarga kita, dari lingkungan, teman-teman, pelajaran kita dulu di sekolah, kayak mana lingkungan kita sekolah. Kamu belajar di sekolah dulu? Ya pasti ada lah yang masuk. Mungkin nggak ada yang masuk kan ke kepala gitu. Parah kali nggak ada yang masuk. Terus habis itu juga karena kita mau upgrade diri terus sama pengalaman. Pengalaman kan katanya guru paling terbaik, guru terbaik kan dari situ. Ya, setuju sih. Ya, yang penting dicoba dulu jadi tahu pengalamannya. Kamu kalau disuruh nih ngulang waktu, suruh ngubah apa sesuatu yang pengen dulu? Agak serem di sini ya. Aku pengen ngubah sih kayaknya pilihan jurusan SBM gitu. Dulu kalau misalnya cerita dikit tuh aku ngambilnya politik UI sama filsafat UGM. Aku bakal ngambil komunikasi UGM, komunikasi UI sih. Lulus soalnya udah itu. Ya, itu aja sih kalau bagian yang pengen kubah. Apa lagi pengen kubah ya? Ya kalau misalnya sifat, I think udahlah. Ada penerimaan diri, acceptance diri aku tuh penting juga sih. Dan aku rasa untuk orang-orang yang apa? Yang kayak ngubah bentuk dirinya lah, itu kayaknya memang kurang penerimaan dirinya. Bisa jadi. Cuman kayaknya aku dari secara itu nggak ada lagi sih. Tapi kalau self acceptance itu kan juga nggak semua sifat itu harus kita terima kan. Ada sifat-sifat yang diubah karena itu jelek, diusahakan dan kita sadar, yang paling nggak kita sadar dulu lah. Ya paling minimal tuh kita sadar dulu sebelum kita mengubahnya atau apa. Cuman ya kalau orang-orang yang belum bisa sih atau nggak tahu sifatnya kayak gitu tuh yang susah. Iya, kadang nggak sadar gitu kan. Nggak sadar. Dan dia omongin sama, udah dikasih tahu lagi sama orang kadang jelas-jelas, cuman nggak sadar juga. Emang orang tuh paling susah berubah sih. Iya, orang susah berubah. Aku tuh kalau misalnya dibilang, Jet, mulutmu tuh kadang agak nyelekit, kadang suka sombong. Dulu aku nggak sadar, tapi sekarang waktu aku ngejok satu apa, aku paham. Jet, kalian menurutku ya. Sorry. Ya, tapi disclaimer gitu langsung. Oh ya udah. Kayak pernah waktu itu nanya kayak ternyata teman kamu juga tuh, teman SMP yang anak stan tuh kan, dia kayak kau kenapa masuk stan? Aku tanya, gimana lah ya, sebenarnya nggak mau kali, cuman orang tua nyaranin. Terus aku bilang aja ke dia kayak, ini nih yang orang-orang yang cuma ngikutin mimpi bapaknya nih. Terus aku bilang, sorry. Ya keras sih, cuman aku tahu di situ. Atau enggak dia kayak nanyain, kami ngomongin cinta, terus aku bilang sama dia, udahlah Dik, kayak kami ini kan keluarganya nggak baik-baik aja, jadi kami nyari cinta di luar nih. Kalau kau kan keluarga kau baik-baik aja, udahlah nggak usah cari cewek lah, udahlah. Kayak seorang Diki Ramadan kan, kayak gampang lah cari cewek. Oh iya. Pinter ya dia. Bisa aja dulu ya cewek. No offense ya Dik. Iya, gampang. Apalagi dia pernah dekat sama itu ya, pembaca puisi terkenal ya di SMP 1 ya. Bisa kita bahas. Lupa ya. Terus tadi nanya aku ini ya. Nanya apa? Jadi nanya aku. Oh ya, sifat kamu yang atau fisik kamu. Apa yang mau diubah gitu ya? Misalnya sifat atau fisik kamu yang pengen kamu ubah, ada nggak? Nggak sih, kalau fisik sifat banyak lah pasti. Tapi memang udah aku ubah sedikit-dikit dari sekarang. Contoh sifat paling ngeselin kamu tuh apa? Perfeksionis. Berarti terus aku tuh bosi. OCD ya? Enggak, aku nggak pengen self-diagnose aku OCD ya. Tapi OCD itu lebih ke mental ya? Tapi emang aku perfeksionisnya parah gitu. Terus kalau bosinya itu sih,
aku punya teman kampus kan. Teman kampus aku ini sering, dia emang pinter gitu, dia sering satu kelompok sama aku. Terus aku suka yang kayak nyuruh dia, bukan nyuruh sih, kayak dia memang mau melakukan itu gitu kan. Nanti dia kirim laporannya ke aku karena dia lebih sering kontakan sama aku. Ya nanti habis itu yang nanti ada typo dikit aja, ini salah, pokoknya yang ini diubah ya, yang kayak gini gitu. Tapi habis itu aku ngerasa kayak aku too much deh, kayak busi kali. Baru nanti aku minta maaf gitu sama dia. Tapi nanti atau enggak ada tugas apa gitu, mereka nggak mau take action dulu, nggak mau ngasih tau lah ini nanti kayak gini. Ya nanti aku pertama nanya dulu, tapi udah nggak ada lagi nih yang mau bahas, nggak ada lagi yang lanjutin. Ya udah aku bilang, aku langsung yang ngebagi-bagiin. Nggak cuma itu, aku tuh suka kayak pengen semua tuh berjalan sesuai kemauan aku gitu. Bahkan kayak hidup orang lain kalau bisa tuh jalan tuh sesuai sama kemauan aku. Tapi ya udah lama, udah sekarang ini aku udah mulai. Tapi kapan itu sadar? Kapan tuh sadar kayak anjir kenapa aku kayak gini ya? Baru sadar sih. Baru sadar. Dalam siapa yang ngasih tahu? Lalu lah. Diri aku sendiri sih nyadar kayak ini nggak sehat kayak gini sehat, gitu. Kayak aku harus kontrol semua orang. Padahal ya orang lain tuh di luar kontrol kamu harusnya. Kenapa aku nggak fokus ke diriku sendiri aja gitu. Tapi ada bagusnya juga sih Bosi kan, jadi kayak aku lebih teliti gitu. Tapi yang pintar tadi udahlah manfaatin aja. Masih mana udah dikerjain? Cuman kan ya aku takutnya kayak dia ya kesel sama aku gitu, karena nanti pas kuliah tuh kan, itu setiap hari aku bisa chatan sama dia tuh bahas tugas. Cowok cewek? Cowok. Terus habis tahu ya motivasinya apa? Sudah tahu lah ya, nggak usah jelasin motivasinya apa. Sudah tahu. Ya dia nggak ada indikasi untuk. Oh belum. Semua berawal dari teman kan? Ya semua berawal dari teman. Semua berawal dari mau aku temenin nggak tugasnya, mau aku bantuin nggak? Semua gitu kok. Semua gitu. Kalau cowoknya pintar, biasanya tuh nawarin tugas, bantuin tugas. Tapi kalau cowoknya goblok sih, apa ya? Mau dijemput nggak? Paling dijemput, kalau nggak tolong ngajarin dong. Nah itu. Tolong ngajarin dong gitu. Tolong ngajarin dong. Habis itu kayak sengaja nggak tahu sampai udah 50 kali ulang-ulang ya kan. Dan dia nggak pernah protes kan? Enggak. Iya itu makanya aku bilang apa? Kayak emang penyabar nggak sih anaknya? Enggak juga. Gitu. Orang kalau diinjak-injak pun sabar-sabar ada batasnya juga. Tapi ini nggak diinjak-injak juga sih. Iya. Ini nggak diinjak-injak. Ya tadi aku mau nanya sih ini apa? Menurut kamu berarti kalau sifat kamu ini udah cukup inilah ya. Kamu bisa diindikasikan sebagai alpha female. Alpha female, ya, alpha woman. Iya, alpha woman. Itu kan ada studinya ya dulu. Aku pernah baca sih. Tapi itu udah ada bantahannya. Dulu aku pernah baca yang tentang alpha man, alpha woman itu di buku Why Men Love Bitches kalau nggak salah. Why Men Love Bitches. Sama aja ya, kayak perempuan suka laki-laki nakal ya. Why Men Love Bitches itu dibahas di situ tentang alpha man, alpha woman. And then? Tapi itu ada bantahannya tentang alpha man, alpha woman, beta man, itu ada bantahannya di jurnal. Tapi aku lupa nama jurnalnya apa, siapa yang nulis. Tapi aku pernah baca itu ada bantahannya. Jadi sebenarnya nggak selamanya alpha man, alpha woman itu ya kayak gitu. Aku nggak setuju loh dengan yang bilang alpha woman tuh nggak bisa dikasih tahu, keras kepala. Itu lebih ke toxic trait saja. Itu ke hal-hal buruk yang kau normalisasi dengan bilang kau tuh alpha woman atau nggak alpha man. Padahal itu bad habit kau. Mungkin itu ada sesuatu di belakangnya. Ada alasan kenapa kau bisa jadi kayak gitu. Ya berarti itu cuman ya kembali lagi cuman ya buat bisa jadi bilang buat-buatan atau apa ya, supaya melegitimasi yang mereka bilang gitu kayak kayaknya aku alpha woman ya. Ya padahal sebenarnya alpha woman tuh nggak kayak gitu kan, alpha man juga nggak kayak gitu. Emang ada seseorang yang memang leader gitu, dia memang kayak leader dari sikapnya. Kan ada yang memang dia followers gitu. Itu memang ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi bukan berarti dia bisa itu keras kepala tadi, susah dibilangin, terus habis itu egois. Itu masa kita mau menormalisasi itu? Nggak mungkin kan. Ya tapi kelihatan sih kalau Mbak nih lebih ke leader. Tapi nggak apa-apa. Ya meskipun kadang ada beberapa laki-laki yang tidak terima ya dipimpin perempuan. Cuman kalau Anda tidak mau bekerja, Anda diam-diam saja, tidak akan selesai tugas-tugas itu. Oke? Ya aku juga ngalamin kok. Kadang-kadang kalau nggak ada yang gerak, ya kalau misalnya yang gerak cuma perempuan, sudahlah dinikmatin aja udah. Ya mungkin itu juga yang bisa kita bahas ya dari podcast hari ini. Kami ngebahas tentang perempuan segala macam, tentang kehidupan sosial. Oke, mungkin dari saya Jitin Arman Santiko undur diri dan Mbak Regina undur diri. Oke, dadah. Bye.